Ini kemudian fase juga ada seperti ini. Oke, sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Coach Dipau. Nah, ini dari Coach Dipau.fun ya. Biasanya saya nggak muncul guys. Nah, kali ini saya mau menjelaskan technical analisis ya, bab technical analisis. Dasarnya itu yang harus kalian semua tahu, jenengan tahu adalah tentunya do, karena basic untuk teknikal ya harus tahu do teori ya. Itu ada apa? 6 basic teori yang harus kalian cukup mengerti. Ya. Basicnya itu ini. Yang pertama adalah the average discount everything. Nah, the average discount everything ini apa? Sebenarnya chart itu sudah menggambarkan daripada perilaku pasar, behaviornya, pergerakan pasarnya. Di video-video lama juga sudah saya jelaskan sebenarnya. Silahkan dilihat. Saya tidak perlu membahas ini secara detail ya. Ini banyak di internet. Konten kreator lainnya juga banyak tentang bahwa pergerakan market movement itu sebenarnya sudah merupakan hasil daripada market untuk jenengan ambil price actionnya itu ya. Ya tapi tentunya jangan ekstrim ya, pokoknya teknikal kok ya, enggak, harus mungkin fundamental kalau jenengan main saham ya. Yang kedua adalah market. Nah ini yang cukup sering salah ya. Market itu punya 3 tren. Market memiliki 3 tren, ya kan? Diantaranya apa? Di video lama juga sudah ada. Tren itu ada apa aja? Ada apa aja Mas Redra? Nomor 1 adalah major trend. Major trend. Yang pertama major trend. Kemudian ada secondary trend. Kemudian yang menggambar adalah minornya. Kemudian yang ketiga, market itu punya 3 fase. Ya, fasenya yang pertama adalah apa Mas Redra? 1. Akumulasi. Yang pertama adalah akumulasi, kemudian partisipasi, terus bergerak ke distribusi. Nah itu juga ada pengenalan karakternya ya. Kemudian rata-rata harus saling mengkonfirmasi, ya kan? Jadi pergerakan rata-rata itu menurut saya nggak perlu detail karena di video lama sudah saya jelaskan betul ini tentang rata-rata harus saling mengkonfirmasi. Kemudian yang kelima adalah volume, konfirmasi volume juga harus ya. Tapi kalau jenengan trading CFD kayak gold, ya ini fake volume sebenarnya, cuman ya bisa lah untuk melihat. Baik. Jangan terlalu dipercaya. Kemudian yang keenam, tren diasumsikan tetap berlaku sampai akhirnya dia memberi signal perubahan tren itu sendiri ya. Jadi tren itu kalau masih katakanlah higher high, ininya sudah terbentuk lower, ya belum, itu masih bentuk pattern apa gitu, misalkan simetrikal atau apa. Tapi kalau sudah, saya suka bingung kalau higher high sama lower low itu. Saya sukanya bicara itu peak ya. Higher peak, ya. Terus lower peak, gitu. Terus lower peak. Nah, terus dikonfirmasi juga sekali saja lower trough, gitu. Dia menembus titik lower low-nya itu tadi, bikin lower low lagi dari low terus lower low terus high ya, terus lower high, gitu. Nah itu baru terkonfirmasi perubahan tren. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi 6 basic teori ini sebenarnya yang mendasari ada teknikal. Kalau nggak paham ini juga kurang bagus ya. Ini kan klasik technical analysis. Di sini juga nanti akan berkembang menggunakan indikator menjadi model technical analysis yang sudah saya sebutkan juga di video-video saya sebelumnya. Nah, setelah ini saya akan langsung praktek ya. Implementasinya seperti apa? Seperti itu. Untuk khususnya yang ini saja, teman-teman ya. Yang ini sama yang ini ya, 3 fase ini. Nah, ini tentunya treatmentnya berbeda ya, berbeda dari apakah trennya masuk ke yang mana, fasenya masuk ke yang mana, itu treatmentnya kita di pergerakan market itu berbeda, nggak langsung serampangan, nggak, ada perbedaannya. Maka ini implementasinya nanti akan saya jelaskan juga. Ini yang kedua itu kan teorinya tren, market punya 3 tren ya, 3 tren, kemudian fase juga terdapat 3 fase. Nah, 3 tren itu apa? Ya. Yang pertama adalah majornya. Anda harus tahu major trennya ini kemana. Nah, menentukan major trend ini yang pertama ini bro, ya kan? Ini terserah sebenarnya major trend itu kalau standarnya ya mungkin weekly, daily terserah. Tapi di sini ya karena saya tradingnya itu intraday kayak gitu ya, pendek-pendek, saya gunakan
major trendnya itu H4 ya, H4. Oke, kemudian ini untuk menentukan arahnya ya, H4 misalkan, tapi terserah ya, untuk time frame terserah, major trendnya itu biasnya jenengan terserah, tapi yang jangan M5 kamu jadikan major trend satu aneh ya. Ya terus major trend ya, major trend itu yang mana teman-teman? Kisanak gitu. Major trend itu yang gini bro, tren utamanya ya. Kemudian ada secondary ya. Ya secondary-nya itu yang ini. Nah, ininya. Ya. Ini jadi awal pembentukan tren. Ini kemudian dia koreksinya itu loh, secondary trendnya. Koreksinya itu secondary trend di sini. Nah, ini kalau jenengan lihat bukunya ini di sini, ini juga dijelaskan di Caroline Borodin ya. Kalau yang tadi itu bisa dilihat di sini, yang The Do Theory itu di John J. Murphy. Beli saja ya, banyak ya. Oke, kemudian secondary-nya tren itu di sini ya. Kalau jenengan kasih nomor X, A, kemudian B, ya, ini di Caroline Borodin. Di Pak Gema juga ngomong gitu, Pak Gema berarti Prof Gema. Prof Gema yang luar biasa itu, yes. Ini juga nyebutnya seperti ini. Kalau Pak Gema itu memudahkannya itu di sini adalah batang cangkul, kemudian ini gagang cangkul ya. Nah ini terus ada rasio-rasio Fibonacci prioritas gitu ya. Ada rasio Fibonacci misalkan untuk titik koreksi itu kalau bisa 0,618 misalkan gitu. Terus ada rasio prioritas lagi apa gitu ya. Ada 382 misalkan. Seperti itu. Jadi intinya kita itu membeli di titik B ini. Nah, kita tarik Fibo kan ke sini, X ke A sini kan. Terus kita nyari titik koreksinya ini sampai mana. Bahkan di sini kita bisa clustering. Di video saya yang lama itu ada clustering Fibonacci ya, ada clusternya. Di sini ada cluster. Ditarik di titik-titik lain. Tapi intinya ini ya, X, A, B. Kita cari titik koreksi. Ini namanya itu turun untuk naik. Ngerti ya? Makanya ada istilah buy-nya itu di titik lemahnya. Ya, ini titik lemahnya. Jadi dia turun untuk koreksi, ya. Beda kan dengan misalkan ini. Ya. Ini apa? Major trendnya mana? Major trendnya ini. Artinya ini kan bear kan. Dia itu naik, yang ini naik untuk turun lagi. Gitu. Ini turun untuk naik. Ini naik untuk turun lagi. Seperti itu. Ya. Naik untuk turun. Ini naik ya. Terus secondary maksudnya gitu loh. Kelewat saya ngomong saya. Ya. Ini naik kan karena apa? Karena major trendnya dia itu memang lagi bullish. Ya kan? Terus ini adalah naik untuk turun. Jenengan harus tahu major trendnya ini kemana. Di H4-nya. Oh, ketika dia itu menciptakan jenengan harus tahu market coding ya. Di internet banyak market coding tuh. Ketika dia menciptakan ini misalkan apa? Trough-nya ya. Kemudian ini peak, kemudian menciptakan ini lagi. Nah, ini namanya apa? Ini trough, ini peak, kemudian higher trough. Trough itu maksudnya ini ya, lantai. Peak itu puncaknya. Ini berarti higher peak, ya kan? Terus higher trough lagi. Terus apa lagi? Higher peak lagi. Ya sama ini higher low kayak gitu ya. Nah, jadi trennya ini bullish gitu loh. Tapi ling-ling, jangan ngomong bahwa tren ini cuma ada bullish, bearish, sideways. Salah ya, tren itu ada 3. Yang pertama adalah major trend, secondary, kemudian minor. Yang ketiga adalah minor. Jadi tren itu maksudnya adalah hanya major, secondary, dan minor ya coach? Ya, biar nyebutnya mind mapnya jenengan itu nggak salah. Boleh sampai nyebut ini boleh saja. Cuman yang enak dan resmi itu major, secondary, dan minor. Nah, jenengan kan pasti ngambilnya itu di secondary trend, ya. Ngambil titik entry-nya itu di secondary trend-nya. Misalkan kalau lagi kayak gini, lagi bullish kayak gini, nah ambilnya itu di sini mas, secondary trend-nya. Major trend-nya dia itu kan ke sini. Ya,
secondary-nya ini, ya, secondary lagi, gitu. Ini mungkin secondary lagi sampai dia berubah tren, dia nyikat nih, nyikat low-nya yang sini, trough-nya yang sini kesikat juga berbentuk apa istilahnya, peak, ya kan, lurus lower peak, terus ini kalau kamu ngomong ini trough, ini higher trough kan, Yes. terus di sini lower trough. Nah ini sudah perubahan tren, ini di do teori yang ke-6 ya, do ya, harus terkonfirmasi bahwa pasar itu benar-benar berubah dari segi market strukturnya kayak gitu. Nah ini basic banget ya teman-teman. Oke, nah ini mas kan sudah major trend, secondary trend. Kalau bearish-nya ini major trend, secondary trend, yang berarti ini naik untuk turun, ini turun untuk naik karena turunnya dia secondary kan. Iya. Nah ini secondary-nya naik. Nah kemudian yang minor itu mana mas? Yang minor itu yang menggambar bro. Misalkan ini major trend ya, major trendnya ke sini ya. Nah ini pasti ada minor di sini nih. Nah yang melukis, gitu lah, batiknya itu loh bro, itu minor. Di tren rendahnya itu pasti kan juga naik turun naik turun naik turun nih. Mungkin M5-nya lah, di M1 lah, kalau H4, kalau jenengan ngambil H4-nya itu major berarti ya minornya sekitar di menit-menit gitu ya. Nah, ngambilnya otomatis ya di minornya bisa jenengan gitu ya. Nah, tadi saya ngomong treatmentnya itu berbeda gimana mas bro ya. Treatmentnya itu berbeda ketika jenengan harus tahu fase kan, tren sudah ya, ada major, secondary dan minor. Nah fase ini juga ada 3 ya, fase. Yang pertama adalah akumulasi ya, tulisan QLS boh, terus partisipasi, terus ada distribusi. Nah, bisa dilihat di sini lah ya, tes, ini tak munculkan tes. Itu teorinya ini, kemudian partisipasi. Nah, ini dilihat. Oke. Jadi ada 3 ya. Ini ya. Nah, saat akumulasi, ini treatmentnya berbeda. Salah satunya yang saya kasih itu Fibo kan, treatment Fibo. Fibonya. Ingat Fibo itu untuk entry exit bisa ya. XAB-nya, kalau ini ngomong ini X, ini A, ini B. Nah, nyari titik ininya ini berbeda. Kalau dia lagi fasenya itu akumulasi, ya, lagi kayak sideways gitu, ya, belum break base-nya kan biasanya nge-base tuh, belum break ini, ya, ini beda. Rasionya mungkin bisa jadi ini ke bawah sini di 8 ya, sampai 0,5 bisa sampai ini. 0618. Ya 0618 ya kan, terus ada rasio lagi itu 786. Itu sudah ekstrim ya. Ekstrim sekali ini, gak direkomkan. Ini berarti bisa jadi ini kalau ada tren gitu, istilahnya ini, nah ini kayak apa, double bottom gitu di sininya ini. Ini double bottom tuh ada yang banyak ya kan, ada if Adam dibolak-balikin. Nah itu dijelaskan lain hari ya. Nah, kalau di akumulasi ini bisa sampai sini bro, 0,5 sampai 0,618 B-nya ini, baik naik maupun turun, tinggal balik ya. Nah, kalau di apalagi partisipasi, ini juga berbeda lagi. Ada rasio prioritas yang namanya 0,382 dan 0, sampai 0,5 ya. Iya. Setengah. Partisipasi. Ya, itu jaraknya untuk korektifnya ini. B-nya. Baik, terbalik juga bisa. B-nya ini X, ini A, ini B-nya. Nah, ini untuk mencari titik entry-nya, entry levelnya. Tentunya tetap zoom in ya. 4 itu kan major trend. Nah, untuk titik entry-nya jadinya zoom in ke time frame misalkan M15 gitu. Ya, ini untuk menambahkan tutorial tadi, ini pada praktek langsung pada chart gold. Ini live ya, ini tanggal 28 bulan 4 ya. Pagi-pagi ya, jam 1.14 ini ya, pagi. Waktu Indonesia Barat. Ini time zone-nya New York ya, saya kasih, setuju lah biar nggak bingung ya.
Nah, teman-teman, ini di H4 ya. Maksudnya time frame-nya H4, kita akan yang pertama itu adalah nyari major trendnya ya. Tren ya. Sesuai yang kita ketahui bahwa major trend itu kita carinya itu ya bisa jenengan tarik trend line seperti ini ya. Nah, artinya di sini ini major trendnya memang menunjukkan lagi partisipasi ya, seperti itu. Dan kemudian di sini membentuk lagi distribusi di sini ya. Nah, sebenarnya tren itu ditandai dengan sangat mudah ketika dia itu 45 derajat seperti ini ya. 45 derajat mendongak ke atasnya itu, Bro. Ya, anggap ini derajat ya, 45 derajat itu dia mengarah ke sini ya. Kemudian ditandai apa lagi bahwa ini misalkan peak ya, kemudian ini trough ya. Kemudian dia ini higher peak, kemudian higher trough, kemudian higher peak, kemudian ini ada higher trough lagi. Nah, kalau jenengan coding kan, mungkin saya kasih warna merah gitu ya, atau hijau gitu, atau enaknya kuning lah ya biar terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau jenengan ini tanda ini market coding ya. Market coding ini kan ini misalkan peak ya, kemudian di sini ada trough ya. Trough apa? Trough ya, atau lembahnya atau low-nya, kemudian ini ada higher peak ya, teman-teman. Kemudian di sini ada higher trough ya. Nah, ini untuk mendeteksi struktur marketnya seperti apa. Kemudian di sini ada higher peak lagi. Nah, ini di H4 ya, teman-teman. Kemudian di sini sebenarnya ada ya, dia itu higher trough di sini tuh. Tapi untuk H4-nya kita ngitungnya di sini karena di sini tuh dia lagi reakumulasi gitu ya. Kemudian di sini terlihat, teman-teman, bahwa trennya itu sudah mulai berubah di sekitaran sini ya. Artinya di sini kan dia menciptakan higher peak-nya tidak terlalu signifikan, teman-teman ya. Kemudian di sini kalau boleh saya bilang dia ada trough lagi, higher trough ya. Kemudian di sini ada higher peak. Kemudian di sini ada lower trough ya. Dia menembus titik lower low-nya yang ini ya. Kemudian di sini juga valid bahwa tren itu berubah ketika dia membuat di sininya itu adalah di sini masih higher peak ya, higher peak atau higher high seperti itu. Kemudian di sini dia invalid ya, tidak bisa menciptakan higher peak lagi. Kemudian di sini terjadi lower peak ya, dan di sini juga ada lower trough ya. Nah, di sini masih higher peak, kemudian ini lower trough seperti itu ya. Nah, artinya tren sudah mulai pada fase distribusi ya. Trennya sudah mulai berubah. Seperti yang kita ketahui bahwa tren itu ada major trend juga ada secondary. Ya, ada major trend, ada secondary dan minor ya. Ini saya jelaskan. Ya. Kemudian di fase juga ada bahwa itu akumulasi ya, seperti yang dituliskan di depan. Ya, ada akumulasi. Ya, kemudian ada yang namanya partisipasi dan ada distribusi ya. Nah, ini sesuai dua teori yang disebutkan di depan tadi ya. Ini yang kita pelajari fokusnya. Dan ini lihat, teman-teman, ini ada downside, terlihat ada downside HNS ya, seperti itu ya. Downside head and shoulder ya. Nah, awalnya tuh memang kalau mau berubah trennya itu memang dia
ya, fasenya mau berubah ke distribusi itu memang tanda-tandanya mirip-mirip kayak HNS gitu ya. Jadi ini menciptakan masih ada higher peak ya, kemudian higher peak. Tapi kalau masih tahap sini ya, kalau masih di sini ini belum valid ya. Misalkan ini kan HP ya, higher peak ya. Di sini tuh masih menciptakan higher peak lagi ya. Ya, tapi di sini misalkan di sini higher peak lagi gitu ya. Tapi ini sudah lower trough gitu. Ini belum ya, belum valid karena belum ada lower peak gitu. Kalau misalkan ini higher peak lagi tapi ini sudah lower trough gitu ya. Itu belum ya, trennya masih belum berubah baik juga fasenya ya. Trennya tetap dia mungkin menciptakan secondary tapi secara fase dia belum berubah seperti itu ya teman-teman. Dia masih belum menciptakan lower peak dan lower trough. Kalau sudah ada lower peak dan lower trough sekali saja, di sini kan berarti ada 2 kali di sini ada market structure shift. Nah, di situ baru terjadi valid bahwa ini ada swing ya, bahwa ini terjadi pergantian atau shifting trennya atau istilahnya fasenya ya. Trennya jadi awalnya major berubah ke secondary-nya gitu ya. Di time frame H4-nya loh ya. Seperti itu. Ya, ini sudah mungkin sering saya jelaskan ya. Ini market coding ya. Sebentar, ini kita hapus ya. Nah, kemudian teman-teman di sini pun untuk trade ya, misalkan kita nyari itu jangan counter trend ya teman-teman, kita nyari trennya seperti apa gitu ya. Misalkan ini memang trennya kan menciptakan setelah distribusi ya, setelah distribusi trennya kan berubah tren itu teman-teman ya. Jadi di sini ini peak ya, kemudian ini trough, kemudian ini lower peak. Nah, kemudian ada trough lagi, kemudian ada lower peak lagi, kemudian dia trough lagi. Nah, seperti itu ya, mengulang seperti yang tadi bahwa ini peak ya. Kemudian ini trough ya. Kemudian di sini ada lower peak ya. Dan di sini juga ada lower trough. Ya, kemudian di sini juga ada lower peak ya. Nah, ini terpaksa saya ngulang lagi ya biar lengkap ya. Nah, di sini ini teman-teman tanda bahwa market memang trennya itu lagi ke bawah ya, lagi bear gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa teman-teman? Tren utamanya dia pastinya di H4, ingat-ingat di H4 ya. Di H4-nya dia memang lagi turun ya. H4-nya dia memang lagi turun. Ya, karena menciptakan peak ya, terus lower peak dan trough-nya juga lower trough seperti itu ya. Nah, ini kan belum ya. Ini mungkin akan kesini lagi gitu ya, menciptakan lower trough, diharapkannya kan seperti itu. Nah, kita jangan ambil buy itu bahaya ya teman-teman. Kita kalau gini tuh ngambilnya posisinya sell karena major trennya itu di sini. Ya, misalkan contoh yang ini ya, major trennya yang ini. Nah, warnanya tak bikin biru gitu ya. Kemudian secondary-nya ini baru ini naik untuk turun ya teman-teman ya. Secondary-nya itu naik untuk turun. Nah, karena Prof Gema itu ini namanya gagang cangkul terus kepala cangkul seperti itu kan. Di beberapa trader profesional juga seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalau mau mengukur Fibo, sebenarnya Fibo itu kan mengukur jarak selisih ini ya, selisih ini semua antara ini ke ini selisihnya berapa ya kan, dikurangkan kan seperti itu, kemudian dia dikalikan dengan angka Fibonacci-nya misalkan 1618, 0618 seperti itu kan, tinggal kalikan. Cuman kan sekarang ini sudah modern ya, tinggal tarik. Jadi di peak yang ini ya, lower peak yang ini kita tarik ke sini untuk nyari XAB ya teman-teman, ke sininya. Nah, ini tepat 0618 ya teman-teman. Di rasio Fibonacci-nya tuh di sini tuh. Ya, ini bukan gawe-gawe ya, memang tidak sehari tadi juga dan tepat di 0618. Ini rasio Fibonya ya. Seperti itu. Jangan juga bisa klasifikasi, clustering lah seperti itu. Kalau di sini tuh trennya kan terlihat ya, terlihat teman-teman ini masih sebenarnya tuh kayak partisipasi ya.
Kalau di sini tuh ngebis, dia masih ngebis tuh, lihat-lihat di sini. Di sekitaran sini sampai sini tuh masih sideways gitu. Tapi mungkin akan berbeda ketika di awal trennya seperti ini untuk kita bentuk clusteringnya di sini ya. Ini akan ke sekitar 382 sampai setengah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya namakan clustering ya. Akan saya coba warnanya berbeda. Nah, hijau. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup kuat ya di sini. Dan bahkan dia sampai 0618 ya. Ini untuk yang fasenya itu dia tadi partisipasi ya. Artinya kalau bukan partisipasi, akumulasi ya. Kalau akumulasi ini sebenarnya reakumulasi kan. Reakumulasi itu seperti ini teman-teman ya. Dia sifatnya tuh sideways gini ya. Kayak akumulasi, dia nyari bensin kayak gitu ya. Apakah ini nanti rally atau rally base drop? Nah, itu tinggal waktu yang menentukan, dan ada tentunya treatment dan trik-triknya ya teman-teman. Nah, salah satunya ini ya. Ini trennya memang di H4-nya memang ke bawah. Misalkan tak contohkan lagi, ini tadi major trennya ke bawah, kemudian secondary naik untuk turun di rasio 0618. Ingat Fibonacci itu ya, di video saya sebelumnya saya sebutkan bahwa Fibonacci itu adalah support resistance juga, namanya harmonic support resistance tuh ya. Jadi support resistance ada 3, ada support resistance yang harmonik seperti Fibonacci ini bisa untuk menentukan entry exit ya. Kemudian ada yang apa teman-teman, dynamic ya. Yang dynamic tuh yang kayak EMA ya, seperti ini, moving average eksponensial ya. Ini dynamic ya, mengikuti harga, lagging ya dia tuh. Ini saya jelaskan di video lain ya. Kemudian teman-teman pun sama, kita cari major trend ya, major trendnya ke bawah, kemudian nyari secondary-nya di sini juga. Kalau kita masih dapat ya, apakah benar? Jadi kita ngukur dari sini ya untuk major trend, apakah XAB-nya ya. Ingat teman-teman, ini XAB ya sebenarnya itu X ya. Kemudian ini jenengan bisa lihat bahwa ini A ya. Kemudian ini titik B-nya ya, seperti itu. B itu untuk titik entry ya. Ini internal retracement ya, namanya tuh internal retracement untuk nyari titik entry-nya. Kemudian ada lagi, ini juga sama ya. Ini juga sama bahwa ini XAB ya. Yang ini ya, yang baru ini ya. Ini juga X, ini juga A, kemudian ini B ya. Ini untuk nyari titik entry-nya juga. Nah, kita ukur teman-teman dengan Fibonacci internal ya. Nah, rasio yang kita harapkan di 0618 ya. Wah, bahkan dikasih ini ya, saya hapus saja lah biar enak ya. Kan sudah tahu teman-teman. Ya, di sini ya. Ya, di 0618 bahkan ekstrim sampai 786 ya. Ya. Ini untuk nyari di H4-nya. Coba saya paskan. Ya, cukup ekstrim ya, teman-teman. Kemudian juga seperti yang kita ketahui, kita bisa cluster di sini. Ya, cukup kuat 382 itu ya. Dengan 0618 ya, teman-teman. Kemudian tentunya sudah kita ketahui, misalkan ini belum ada ya. Misalkan start new ya. Misalkan tadi ini belum ada, kita potong seperti itu. Ya. Nah, ini misalkan belum ada, kita mau entry gitu ya. Tentunya sudah tahu kita tren besarnya itu kan di H4-nya itu kan memang minta ke bawah kan ya. Dan momentumnya juga dilihat dari stokastiknya itu mendongak kemana, masih energi dan nafasnya itu kalau Pak Gema itu masih mau kemana gitu ya, bisa dilihat dari momentum stokastik ya. Untuk time frame entry kita zoom in ke H1, apakah ada pattern, apakah ada apa gitu ya. Sebenarnya time frame entry itu M15 ya bisa. Wow, teman-teman di sini terlihat bahwa ada pattern apa? Double top ya, double top. Ingat double top ada banyak ya, ada yang double top, ada M pattern, kemudian ada Adam if Adam, seperti juga double bottom seperti itu ya. Ya, teman-teman. Nah, ini ada kemungkinan double top ya, ada kemungkinan double top seperti itu ya. Nah, patternnya seperti itu, coba kita rasiokan
XAB-nya ya. Ini berarti XAB-nya ini ya. Seperti apa gitu ya. Nah, ini di 0618 ada kemungkinan balik gitu ya. Kemudian di titik di titik ekstrimnya di sini untuk clustering. Nah, cukup kuat mungkin dia juga akan ke sini atau ini juga ada cluster 2 yang cukup kuat, tapi ini ada kemungkinan double top ya. Ingat double top dan double bottom itu sangat efektif sekali di gold ya. Dan ini kalau jenengan sebut ini double bottom ya, ini double bottom, ini ada double bottom. Ini di neckline itu mestinya sudah TP ya, jangan entry buy di sini ya, apalagi Anda melawan tren. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk merasiokan titik TP-nya itu seperti apa, teman-teman? Misalkan di sini sudah terjadi swing. Ya. Saya akan leave ya karena sudah terjadi ya. Misalkan di sini terjadi swing ya, seperti bisa entry di sini kan pasti. Nah, itu untuk titik TP-nya Anda ukur dari sini ya. Anda ukur dari sini. Berarti kan X, ini A, ini Y ya. Ini external retracement ya, untuk cari projection-nya, TP-nya mau sampai mana. Jadi tahu entry-nya, tahu exit-nya. Saya sebutkan di video yang live tadi, tahu entry dan exit-nya. Nah, gimana caranya? Ukur dari trough yang sini ke high sini, kalau sudah terjadi swing, positif swing ke TP minimal bisa 1618, 1272 mestinya ya, mestinya seperti itu. Ini belum terjadi mestinya. Tapi karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalau terjadi double top ini di H1 seperti ini, TP1 itu harus di neckline-nya ya teman-teman, di neckline ini, bahkan di sini itu sudah harus TP. Karena biasanya behaviornya di gold itu ketika sudah neckline dia balik, bahkan ini double bottom kan sebenarnya tuh, dan ini di neckline balik ya. Nah, ini ya masih ada kemungkinan sampai sini ya, paling enggak Anda break even lah kalau mau aman. Nah, tapi memang kebiasaannya kalau di sini itu memang balik bro, di neckline sini. Jadi TP1 lebih baiknya ya memang di sini ya, di 886, 786, karena apa? Angka 786 dan 886 ini angka backdoor, bukan untuk angka entry ya, tapi angka backdoor untuk kita keluar dari market atau TP ya. Pintu belakang lah istilahnya 78686. Ketika harga nyampe di sini itu sideways, harga di sini tuh ungkak-ungki nggak jelas atau bahkan cenderung berbalik, maka lebih baik TP karena 786 itu cukup kita jadikan kewaspadaan. Dan ingat, lihat momentumnya di H1 juga sudah mulai seperti ini. Dan di H4-nya kita lihat masih mau ke bawah ya, ada kemungkinan ke 1272 bisa saja ya teman-teman, tapi mungkin di bawah naik dulu ya teman-teman. Nah, momentum ya, indikator stokastik ini menandakan istilahnya kekuatan marketnya ini masih kayak gimana ya. Misalkan kalau sudah di sini dan dia di sini, maka kita juga harus TP ya, ini sudah istilahnya oversold ya. Dan jangan buy waktu ini di sini ya, jangan buy ini waktu keluar karena trennya dia mendongak 45 derajat ke bawah, ini jangan buy di sini ya teman-teman. Tunggu dia ke atas dulu baru kita nyari peluang sell di sini. Ini baru bagus ya. Kalau mau nyari peluang sell itu di sini teman-temannya. Ketika overbooknya itu seperti ini, trennya itu sudah ke sini itu baru bisa ya. Kalau di sini nih overbook, misalkan di sini ini baru boleh karena trennya memang benar-benar dia, Anda ketahui ini ada trough, higher trough, kemudian higher trough ya, higher peak ya, kemudian higher trough, kemudian higher peak lagi ya. Ini trennya kan 45 derajat ke atas. Nah, ini baru bisa oversold seperti ini. Tapi overbook ini malah nggak boleh di sini nih ya. Nah, begitupun juga sebaliknya, ketika tren itu sudah 45 derajat ke bawah, maka jangan melakukan buy ya. Boleh sih kalau nekat ya boleh aja. Apalagi juga di sini ada pattern double top di H1. Kemudian kita cari time frame entry di M15 dan apakah ada pattern di situ? Nah, jenengan lihat juga ya. Pastikan kalau di M15 terjadi minor-minornya ini terlihat. Ini yang saya maksud minor trend ya. Ini minor trendnya itu melukis ya. Ini ada overlap dari minor trend seperti itu.
Nah, sudah tahu ya teman-teman, itu ada fasenya dan ada tren. Tren itu ada 3, ada major, secondary, dan minor yang menggambar ini ya, menggambar badai-badainya. Ini adalah minor trend. Kemudian ketika jenengan menyebut fase ya, fase itu tanda paling enaknya kalau awal sekali dia itu akumulasi seperti ini ya, lagi ranging seperti ini kayak kandang babi, kemudian dia breakout, ya ini sudah mulai fase partisipasi yang ditandai dengan market mulai bergerak naik ataupun turun secara drastis ya. Bisa 45 derajat seperti ini ya. Ingat 45 derajat 4 tambah 5 itu 9 ya, angka goib ya. Seperti ini. Ini pun juga sama. Di sini ada downtrend, dia market mengalami partisipasi setelah distribusi di sini ya. Melakukan distribusi kemudian terjadi reakumulasi, ada partisipasi di sini yang berarti market lagi ngegas gitu ya. Dan juga dilihat dari nilai momentum atau dalam hal ini adalah stokastik yang saya pakai. Seperti itu dulu mungkin untuk melengkapi teori implementasinya. Nah ini sudah di video lama sudah tak jelaskan banget chartnya ya tentang ini ya. Yang lama itu ada yang price action gacor atau apa itu ini aja. Nah ini ada M15, ini untuk time frame entry bisa M5. Kalau market lagi volatile. Pak Gema juga ngomong gitu sih. Ini ngomong Pak Gema ini ya. Tapi ini juga di certified CTA juga menjadi tes juga ya untuk penjenengan tahu trennya itu bergerak kayak mana. Apakah trennya ini jangan sampai salah ngomong kayak gini, kamu trennya lagi gini, kamu ngomong ini lagi bullish mas, ya salah, gak bullish, trennya major, trennya ini menghadap ke atas. Terus di sini sudah mulai distribusi ini bro, kalau misalkan ini contohnya 4 ya, karena terjadi ini misalkan peak, kemudian lower peak. Nah di sini lower trough-nya mulai tertembus ya, menciptakan lower trough lagi. Nah, lebih seperti itu ya untuk basic saja pengetahuan tren. Untuk teorinya saya tampilkan lagi seperti ini teorinya, ya, basicnya do sama fase dan tren beberapa. Nah, ini bisa dilihat bahwa tren itu ada 3 ya, ada seperti ini di tulisan ini, kemudian fase juga ada seperti ini. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.